Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang bisnis UMKM kedai kopi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Maiwah Yunita, yang kedua Sugeng Prayetno, dan saya sendiri Dita Dwi Anggraini. Materi pertama akan disampaikan oleh Sugeng. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu visinya. Di sini kami ada visi untuk menjadikan kedai kopi kami ini sebagai ekspansi puncak sebagai rumah kedua bagi para pelajar gitu, para mahasiswa yang berada di Indonesia, yang berada di Yogyakarta lah. Karena bisa kita ketahui karena Yogyakarta ini terkenal sebagai kota pelajar yang diminati para mahasiswa dari berbagai daerah. Jadi tujuan utama kami yaitu untuk para pelajarnya supaya mereka lebih nyaman berada di kedai kopi kami. Selanjutnya misi kami. Di sini kami membuat misi yaitu menyediakan desain tempat yang unik bagi para konsumen yang memesan kopi. Dan mereka juga begitu nyaman dalam melakukan kegiatan tukar pikiran, diskusi kepada organisasi yang mereka ikutin, organisasi kampus. Jadi mereka lebih nyaman gitu membahas di kedai kopi kami. Jadi misi utama kami yaitu membuat mereka lebih nyaman gitu. Dan untuk para pekerja kantoran juga kami menyediakan supaya mereka lebih fresh gitu. Menghilangkan penat mereka yang dari kantor gitu, penat, banyak pekerjaan, terus mereka datang ke kedai kopi kami, mereka merasa lebih fresh gitu, lebih ringan lah beban pikiran yang mereka pikirkan. Selanjutnya di sini kami mengambil analisis SWOT. Di sini kami mengambil analisis SWOT mulai dari peluangnya dulu. Kenapa? Karena kami berfokus kepada peluangnya dulu, supaya kami tahu peluang pasar itu bagaimana. Nah, di sini peluang yang kami ambil, yaitu peluang dari bisnis ini banyak sekali, yaitu salah satunya banyaknya mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah datang ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikannya yang jauh lebih baik. Nah, di sini kami mempunyai peluang untuk menarik mereka datang ke kedai kopi kami supaya mereka lebih nyaman berada di Jogja lah salah satunya begitu. Baik, selanjutnya ancaman threats. Di sini kami banyak sekali ancaman, salah satunya harga bahan baku. Harga bahan baku untuk saat ini sangatlah tinggi, yaitu karena untuk saat ini kan masih musim corona ya. Jadi bahan baku yang ada di Nusantara itu begitu sulit dan begitu mahal. Jadi kami meminimalisir supaya harga itu tidak melambung tinggi gitu. Dan di sini kami munculnya produk-produk yang lebih unggul. Maksudnya produk yang lebih unggul, misalnya kami jual kopi Gayo nih, tapi di sebelah jual kopi Toraja. Nah, kedai sebelah itu menjual kopi Toraja yang begitu nikmat. Nah, itu buat kedai kami itu sangat membuat ancaman bagi kedai kopi kami. Jadi kami memaksimalkan supaya kami tidak kalah dengan pesaing lainnya. Oke. Selanjutnya kelemahan kami di sini, strength ya. Kekuatan kami di sini, kami mendirikan alokasi tempat yang strategis begitu. Kami juga menyediakan varian kopi yang
banyak rasa gitu. Jadi supaya mereka datang sesuai apa yang mereka sukai, itu kami usahakan ada. Jadi kami menyediakan kualitas dari pelayanan kami itu berkesan gitu terhadap konsumen begitu. Selanjutnya kelemahan kami. Nah, di sini kelemahan kami ini mempunyai lahan parkir yang sangat kecil gitu. Jadi konsumen yang mau masuk berhenti gitu di kedai kami itu agak kesulitan untuk parkirnya karena parkir yang tersedia itu sangatlah kecil. Jadi kami usahakan semaksimal mungkin untuk menyewa jasa tukang parkir gitu untuk merapikan para kendaraan-kendaraan konsumen yang akan datang ke kedai kopi kami gitu. Selanjutnya barista kami yang kurang nyaman gitu, kurang loyal gitu kepada kami bekerjanya. Kenapa? Karena mereka sering berganti-ganti gitu, sering keluar, kami nyari lagi, masuk, berapa bulan keluar. Jadi begitu seterusnya. Nah, di sini kami berempat ingin membuat mereka konsumen para pekerja itu lebih loyal gitu, lebih loyal bekerja kepada kami supaya mereka tidak ingin, supaya mereka betah dan melakukan pekerjaannya di kedai kami. Oke. Selanjutnya segmenting ya. Di sini segmen kami yaitu jenis kelamin, usia, penghasilan, dan lokasi yang strategis. Oke. Jenis kelamin di sini kami berfokus kepada konsumen laki-laki. Kenapa? Karena sebagian besar konsumen laki-laki itu sangat menyukai kopi gitu. Sangat menyukai kopi. Jadi di sini kami merancang supaya menarget segmen kami itu lebih kepada laki-laki. Tidak menutup kemungkinan perempuan ya, tetapi kita ketahui kalau jika perempuan itu hanya sebagian kecil saja yang menyukai kopi. Jadi kami berfokus kepada konsumen laki-lakinya. Usia, nah kami tidak membatasi usia di sini, mau anak-anak, remaja, pemuda, hingga dewasa, kami sediain semuanya. Dan kami menyediakan porsi yang sesuai terhadap usia mereka masing-masing. Oke, selanjutnya penghasilan. Nah, di sini kita ketahui jika mahasiswa itu penghasilannya hanya di awal bulan saja. Nah, kalau di akhir bulan rata-rata mahasiswa itu banyak yang kekurangan gitu. Jadi karena penghasilan mereka itu belum ada. Mereka tuh penghasilan dari orang tua mereka. Jadi kami menekankan supaya harga yang kami tawarkan tuh sesuai dengan kantong mereka gitu. Oke, selanjutnya lokasi strategis. Kami melakukan lokasi di tengah Yogyakarta, dia lebih tepatnya di alun-alun kidul gitu. Di situ kan banyak para pendatang yang terutama mahasiswa gitu. Mereka pacaran, mereka hanya jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, kami di situ menarik mereka supaya mereka menikmatinya sambil menikmati kopi. Selanjutnya targeting. Targeting kami itu lebih fokus ke mahasiswa sebenarnya. Tidak menutup kemungkinan untuk para pelajar yaitu SMA gitu. Tetapi kami fokus ke mahasiswa dan pekerja kantoran. Kenapa? Karena Yogyakarta ini terkenal mahasiswanya gitu, banyak mahasiswanya. Jadi kami fokusnya ke mahasiswanya. Oke, selanjutnya positioning. Nah, di sini kami melakukan positioning yaitu menyediakan kualitas produksi ya, kualitas produksi kami ini untuk meningkatkan rasa penasaran kepada mereka supaya mereka nyoba sekali dan keinginan mencoba lagi. Jadi itu adalah positioning yang kami harapkan untuk ke depannya.
Next, selanjutnya. Selanjutnya produk. Produk yang kami produknya ini kami melakukan mencari produk-produk yang berkualitas di seluruh Indonesia ya, Nusantara ya. Salah satunya Aceh Gayo sama Toraja. Itu yang kami utamakan. Mungkin yang lain mungkin bisa nyusul nanti. Selanjutnya produk itu bahan bakunya. Kami mengecek bahan bakunya yaitu baik atau tidak untuk dikonsumsi para konsumen kami. Jadi kami melakukan pengecekan ulang setiap kami memesan, kami mengecek ulang apakah ini cocok untuk disediakan atau tidak. Price, harga. Di sini kami melakukan harga yang sesuai dengan kantong mahasiswa. Karena tujuan utama kami yang saya tekankan dari awal yaitu fokus kepada mahasiswanya. Kami melakukan strategi harga yang dengan harga yang tidak melambung tinggi ya standar Pak bagi para mahasiswa. Jadi mereka di awal bulan dan di akhir bulan bisa menikmati kopi yang ada di kedai kopi kami. Selanjutnya place atau tempat. Nah, ya tempat ini tadi udah saya jelaskan, kami berdiri di alun-alun Kidul, lebih tepatnya di pinggir jalan alun-alun Kidul yang dekat Benteng. Nah, di situ kami menyediakan tempat yang bertempat indoor dan outdoor. Jadi mereka apapun mereka bisa menikmatinya. Selanjutnya promotion kami menyediakan banner untuk mereka supaya mereka tahu gitu. Oh, kedai kopi kami ada di situ. Oke, selanjutnya. Nah, di sini penjadwalan proyek ya, analis penjadwalan proyek. Nah, di sini ada desain. Desain kami rancangkan akan bekerja pada bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, selama itu kami akan gencar melakukan desain-desain. Proyeksinya akan dilakukan pada bulan Februari sampai Maret. Kita akan melakukan tes untuk pengujian, itu bulan April sampai bulan Mei. Nah, kita akan melakukan revisi. Revisi dari sepanjang desain, dari melakukan desain, proyeksi, tes. Nah, akan kita melakukan revisi pada bulan Juni untuk memperbaiki apa sih yang kekurangan kita, apa sih yang harus kita tingkatkan, jadi gitu lah. Jadi kita saling bertukar pikiran untuk struktur organisasi atasnya. Jadi untuk mengarahkan karyawan supaya mereka bekerja lebih giat lagi untuk memuaskan para konsumen yang datang ke kedai kami. Selanjutnya produksi. Nah, kami akan mulai produksi akan melakukan produksi pada bulan Juli sampai April. Dan itu kami rencanakan. Itu adalah jadwal yang akan kami rencanakan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mei Wayunita. Selanjutnya saya akan mempresentasikan faktor penentu kehasilan, nilai, dan juga nilai berbobot. Jadi yang pertama itu ada sikap dan ketersediaan tenaga kerja. Untuk yang pertama bobotnya itu 0,25, yang di Yogyakarta 32, yang di Malang 31. Terus yang nilai berbobotnya di Yogyakartanya ada 8, yang di Malang ada 7,75. Rasio orang mobilnya itu yang bobotnya itu ada 0,05, Yogyakartanya ada 50, Malangnya ada 51, dan juga nilai berbobotnya ada 2,5 yang berada di Yogyakarta, yang di Malang 2,55. Serta ada pendapatan per kapitanya yaitu ada 0,1
10, yang di Yogyakarta ada 57, yang di Malang ada 56, serta yang di Yogyakarta 5,7, yang di Malang ada 6,6. Yang selanjutnya itu ada struktur pajaknya ada 0,39, yang di Yogyakarta 53, yang di Malang 50, nilai berbobotnya ada 0,39 dikali 53 itu hasilnya 20,67, serta ada 19,5. Selanjutnya itu pendidikan dan kesehatan. Jadi untuk nilainya ada 0,21, yang di Yogyakarta ada 99, yang di Malang ada 82, serta nilai berbobotnya itu ada 20,79, yang di Malang ada 17,22. Jadi untuk keseluruhan jumlahnya itu nilainya ada 1, serta nilai berbobotnya yang di Yogyakarta ada 57,66, yang di Malang ada 53,62. Selanjutnya. Nah, untuk tahap selanjutnya itu konsumen datang ke kedai kopi. Yang kedua ada konsumen memesan minuman yang diinginkan lalu membayar. Nah, di tahap ini konsumen itu memilih produknya itu makanan atau minuman yang diinginkan, serta dari pihak produsen ini juga harus memahami apa yang diinginkan customer-nya. Yang selanjutnya ada barista membuat pesanan yang diinginkan. Jadi baristanya tuh harus memahami keinginan dari konsumen agar tidak membuat kecewa para pelanggannya, sehingga produsennya itu dapat memenuhi keinginan konsumennya dengan baik. Yang selanjutnya ada waitersnya menyajikan kopi ke customernya yang sesuai pesanannya tersebut. Selanjutnya. Nah, untuk bagian ownernya operasional ada Sugeng Prayitno sebagai manajer, accounting-nya ada Mahwa Yunita, marketingnya ada Dita Dwi Anggraini, serta HRD-nya ada Ma'ruf Latupono. Jadi setiap di bawahnya accounting-nya, marketingnya, HRD-nya itu terdapat beberapa karyawan yang membantu mereka dalam bekerja. Selanjutnya ada neraca dari coffee shop. Jadi yang pertama ada aktiva lancar dan juga liabilitasnya jangka pendek. Ada yang pertama kasnya itu sebesar 85.500.000, liabilitas jangka panjangnya ada aktiva tetapnya, hutang banknya ada 42 juta, mesin kopinya 27 juta, kulkasnya ada 4 juta, mejanya ada 1.500.000, serta kursinya ada 2 juta. Nah, di sini di liabilitasnya terdapat ekuitas modal pemiliknya yaitu sebesar 78 juta. Jadi dari total semuanya, dari total aktivanya terdapatnya sebesar 120 juta, total liabilitasnya 120 juta. Selanjutnya. Nah, ini ada WACC-nya, ada analisis cost of capital-nya. Yang pertama itu ada modal sendirinya sebesar 78 juta, serta hutangnya ada 42 juta, serta target proportionnya of the bed-nya itu ada 65%, target proportional of common equality-nya ada 35%, serta ada cost of the bed-nya ada 3%, cost of common stock-nya ada 5%, serta tax-nya 20%. Jadi WACC-nya itu rumusnya itu sama dengan WD dikali RD, dalam kurung ada 1 min T, T-nya itu tax, plus WC dikali RS. Jadi misal 0,65 dikali 0,03, terus
dalam kurungnya ada 1 min 0,2 ditambah 0,35 dikali 0,05. Jadi untuk hitungannya ada 0,0195 dalam kurungnya 0,8 ditambah 0,0175 sama dengan 0,0156 ditambah 0,0175, itu hasilnya ada 0,0331. Kalau dipresentasikan ada 3,31%. Sekian, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dita. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang net present value. Yang pertama yaitu total cash outflow, terdiri dari total kebutuhan investasi ditambah total biaya praoperasional. Total kebutuhan investasi dari usaha kami sebesar 75.500.000 dan total biaya praoperasional sebesar 4 juta. Jadi total cash outflow dari usaha kami yaitu 79.500.000. Selanjutnya perhitungan present value. Untuk rumusnya yaitu cash flow dibagi 1 ditambah R dipangkat 1. Itu sesuai dengan periode. Jika tahun kedua, periode kedua atau ketiga yaitu tinggal dipangkat 2 dan seterusnya. Untuk tahun pertama cash flow-nya 302.320 sekian. Untuk tahun kedua dan seterusnya bisa dilihat dengan mendapatkan total PV yaitu 91.840 sekian. NPV-nya yaitu min 79.500 ditambah dari total PV-nya yaitu mendapatkan hasil NPV sebesar 12.340 sekian. Selanjutnya yaitu IRR. IRR menggunakan 2 asumsi. Yang pertama ada 3% dan yang kedua 6%. Untuk perhitungan present value yang pertama yaitu 3%. Seperti sebelumnya kita mengambil cash flow-nya 302 sekian, 302 juta sekian. Sampai seterusnya, yaitu mendapatkan total PV sebesar 101.365 sekian. Dengan NPV yaitu min 79.500 ditambah dengan total PV-nya mendapatkan hasil 21.865 sekian. Selanjutnya untuk yang asumsi kedua yaitu 6%. Seperti sebelumnya tahun pertama diambil cash flow 302, 320 sekian juta. Untuk R-nya diganti dengan 6%. Mendapatkan hasil untuk tahun pertama mendapatkan hasil sebesar 43.188 sekian dan seterusnya. Dan mendapatkan total present value-nya 50.554 sekian. Dengan total PV segitu mendapatkan hasil NPV sebesar minus 28.945 sekian. Untuk perhitungan IRR dengan rumus I1 ditambah NPV 1 dikali I2 dikurang I1 dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2. Kita tinggal masukkan untuk I1-nya 3% dan NPV 1 sebesar 21 juta sekian dikali 6% dikurangi 3% dibagi NPV 1-nya 21 juta sekian dikurangi minus 28 juta sekian. Mendapatkan hasil 4,29%. Selanjutnya yaitu payback period. Payback period ada arus kas dan arus kas kumulatif. Untuk payback period 1 tahun ditambah dengan arus kas kumulatifnya yaitu arus kas 79.500 dibagi 302, 320 sekian dan mendapatkan hasil
payback periodnya 1,26 tahun. Selanjutnya yaitu profitability index. Profitability index itu rumusnya PV dibagi CF0 dengan hasil yaitu 91.840 sekian dibagi 79.500 mendapatkan hasil 1,15 rupiah. Kesimpulan dari analisis studi kelayakan bisnis usaha kami dapat disimpulkan bahwa usaha coffee shop ini bisa diterima dan dijalankan. Karena dimulai dari analisis aspek hukum, kami mendapatkan legalitas untuk mendirikan sebuah usaha kami dan pertanggungjawaban terkait izin. Dan aspek yang lain juga mendukung untuk mendirikan usaha kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.